Terima kasih masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, tim Inafis Polri mengidentifikasi satu jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Korban berjenis kelamin laki-laki yang merupakan pramugara pesawat Sriwijaya Air. Satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 teridentifikasi oleh tim Inafis Polri atas nama Oki Bisma yang merupakan awak kabin Sriwijaya SJ182. Hingga kini proses identifikasi masih berlangsung dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan hasil antemortem dan postmortem. Hingga Senin sore, tim Inafis Polri mendapat 53 sampel DNA dari keluarga korban. Tim antemortem dan postmortem telah bekerja dan pada hari ini tim juga melakukan rekonsiliasi. Ya. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut pada sore hari ini tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Ya. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi, ya, satu korban Sriwijaya Air yang kiri, Pak. Mengalami kecelakaan. Ya, ini. IKTP ini menjadi penting, manakala ada hal-hal seperti ini bisa kita cocokkan. Terhadap kantong mayat yang kami terima, Pusinafis kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Ternyata setelah kami cek dalam data manifest, nama Oki Bisma itu juga ada pada daftar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Menia Mutiara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, Menia, apakah ada jenazah yang baru yang telah teridentifikasi? Ya, April dan pemirsa, hingga saat ini baru ada satu jenazah yang berhasil diidentifikasi atas nama Oki Bisma yang merupakan awak kabin Sriwijaya Air SJ182 berjenis kelamin laki-laki. Proses penemuan identitas tersebut berhasil dilakukan dengan cara pencocokan data Dukcapil yang diperoleh dari sidik jari di KTP elektronik. Sementara tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdapat pihak keluarga dari jenazah yang berhasil diidentifikasi datang ke posko di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui terkait pemulangan jenazah. Namun hal tersebut belum bisa dilakukan hingga proses identifikasi usai dilakukan secara keseluruhan. Hingga kini proses identifikasi masih terus berjalan dengan cara rekonsiliasi atau pencocokan data antemortem dan postmortem yang didapat dari pihak keluarga. Dan hingga kini pihak DVI Rumah Sakit Polri sudah mendapatkan 53 sampel DNA dari pihak keluarga yang akan terus dilakukan proses identifikasi. Selain dari adanya proses identifikasi di Rumah Sakit Polri, juga terus kedatangan kantung jenazah yang didapat dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan hingga sore tadi sudah ada sekitar 17 kantung jenazah yang diterima.
Selain adanya pos antemortem dan pos mortem di Rumah Sakit Polri ini, pos antemortem juga terdapat di Bandara Supadio Pontianak dan juga di Pelabuhan JICT Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan setiap harinya pihak Rumah Sakit Polri akan memberikan perkembangan informasi terkait proses identifikasi pada pukul 9 dan 17 waktu Indonesia Barat. April. Terima kasih Menia Mutiara melaporkan langsung dari RS Polri Jakarta. Black box atau kotak hitam Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih dicari. KNKT telah mempersempit area pencarian black box dan akan memberangkatkan kapal Barunajaya 4 untuk membantu pencarian. Mulai kemarin sore kita sudah melakukan penyelaman dengan menggunakan pinker finder yang dimiliki oleh KNKT. Kita ada 3 set alat tersebut, dan kemarin sore karena hujan deras akhirnya kita minta untuk diberhentikan dulu dalam pencarian karena membahayakan bagi penyelam. Terus kemudian tadi malam teman-teman sekitar jam 8 turun dengan perahu karet tapi tidak dengan penyelam untuk membuat istilahnya triangle untuk mempersempit area keberadaan dari kedua black box tersebut. Dan tadi malam sudah bisa diselesaikan triangle tersebut. Mudah-mudahan hari ini bisa kita ketemukan atau secepatnya kita ketemukan kedua black box tersebut. Nah, black box ini di dalam investigasi sangat vital karena kuncinya dari data-data yang ada, kita masih mengacu kepada kedua black box ini. Sehingga saat ini kami KNKT bersama tim Basarnas dan TNI kita mengoptimumkan untuk pencarian black box. Dan besok kita juga akan merencanakan memberangkatkan kapal Barunajaya 4 yang ada beberapa peralatan tambahan. Kan ternyata tinggal satu area yang tadi 140 kali 100 tadi bentuk segitiga. 140 kali 100? Iya. Itu berarti kemungkinan akan terpusat di situ ya Pak puing-puingnya sama Iya, juga? kemungkinan black box-nya berada di situ. Tapi kan tidak semudah itu. Dulu waktu pengalaman saya memimpin SAR Lion Air kan butuh waktu lama juga untuk itu karena masih banyak puing-puing di situ. Apalagi ini baru 2 hari dan puing-puing yang ditemukan juga masih sedikit, masih akan kita ambil terus karena di bawah masih banyak. Ya mudah-mudahan dengan puing-puing ini akan diambil terus, akan mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Ya mungkin. Pemirsa, untuk memudahkan pencarian black box di kedalaman laut, TNI Angkatan Laut menerjunkan Remotely Operated Underwater Vehicle, sebuah alat remote control yang dilengkapi kamera. Tim gabungan penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan 2 titik yang diduga merupakan lokasi keberadaan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain menerjunkan tim penyelam, TNI Angkatan Laut juga menurunkan sebuah alat untuk mencari black box di dasar laut. Alat canggih bernama Remotely Operated Underwater Vehicle atau ROV diturunkan di titik koordinat untuk mencari keberadaan black box pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebelum dioperasikan, alat yang dilengkapi kamera bawah air dan mampu bertahan di kedalaman air hingga 300 meter lebih itu terlebih dahulu diuji coba. Alat tersebut akan dikendalikan dari KRI Rigel menggunakan remote control. Hari ketiga pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim gabungan Basarnas, TNI menerjunkan 11 KRI dan puluhan perahu kecil. Sebuah kapal jenis kren KM Mentawai juga telah disiagakan untuk mengevakuasi benda-benda berat jika nantinya ditemukan tim penyelam. TNI Angkatan Laut menemukan 2 titik yang diduga keberadaan black box pesawat. Untuk penyelam dari tim Taifib ada 14 orang. Kopaska 13 orang, kemudian Dinas Selam Air 17 orang, Denjaka 13, dan kita juga nanti akan melibatkan 1 heli yang akan melaksanakan pengintaian dari atas. Kemungkinan ada spot-spot yang bisa dipantau dari udara. Tim gabungan akan terus berupaya melaksanakan pencarian dengan titik fokus penemuan black box yang sudah terdeteksi koordinatnya. Dari Jakarta, kontributor iNews melaporkan.
Black box Sriwijaya Air SJ182 diperkirakan berada di kedalaman 17 sampai 23 meter di bawah permukaan laut. Tim gabungan mencari black box berdasarkan sinyal yang dipancarkan. Black box atau kotak hitam Sriwijaya Air SJ182 hingga kini masih terus dicari. Keberadaan black box ditentukan berdasarkan pancaran sinyal yang dikeluarkan alat tersebut. KRI Rigel pada hari Minggu lalu menemukan sinyal dari black box di perairan Kepulauan Seribu. KRI Rigel mendapatkan sinyal sekitar 100 sampai dengan 200 meter dari lokasi dipancarkannya sinyal. Diperkirakan black box berada di kedalaman 17 sampai 23 meter di dalam perairan Kepulauan Seribu. Black box atau kotak hitam pesawat umumnya terdapat di bagian belakang pesawat. Terdapat 2 komponen dalam kotak hitam, yaitu Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat, termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 jam. FDR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan, baik di kokpit, pembicaraan pramugari, maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit. CVR juga tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. Tim iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui perwakilan keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 sesaat lagi di iNews Malam.